Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di dalam program 100 Hari Berdoa Gereja Masih Advent hari ke-7 sedunia. Dan saudara-saudara, ini adalah pertemuan yang ke-9. Sebelum kita akan berdoa kepada Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menerima akan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan, terima kasih untuk penyertaan sorga. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, pembahasan kita pada saat ini adalah display His glory. Menampilkan atau memancarkan kemuliaan Allah. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18, firman Tuhan berkata demikian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ayat ini kita bisa bagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, mencerminkan kemuliaan Tuhan, dan yang kedua, kita diubah. Mari kita lihat bagian yang pertama. Bagaimana saudara arti dari mencerminkan kemuliaan Allah? Mencerminkan kemuliaan Allah artinya secara moral kita harus berasimilasi dengan Tuhan. Apa arti dari berasimilasi? Ya, asimilasi artinya ada penyesuaian. Penyesuaian dengan siapa kita sembah. Yang kedua adalah peleburan. Kehidupan kita harus dileburkan dengan kehidupan Kristus. Dan yang ketiga adalah proses perubahan. Proses perubahan dengan Yesus yang sempurna tentunya di dalam karakter dan setiap kehidupan yang dia lakukan. Dan ini penting saudara-saudara. Di dalam buku manuskrip nomor 148 ya, halaman 148 tahun 1897, Nyonya White ya, penulis Kristen, dia katakan begini. Dengan menerima kebenaran melalui kuasa Roh Kudus yang mengubah, kita menjadi seperti Dia. Ketika kita menghidupkan kehidupan yang Kristus kehendaki, maka kehidupan kita akan memikat seluruh makhluk bumi. Luar biasa saudara. Saat kita ingin berasimilasi dengan Tuhan, ada penyesuaian dengan karakternya, ada proses perubahan dalam kehidupan kita, dan kita tampilkan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita, maka kita mencerminkan kemuliaan Allah. Dan lewat kutipan tadi mengatakan, kehidupan kita akan memikat seluruh makhluk bumi. Itu yang pertama. Apa yang kedua, saudara-saudara? Diubah. Apa arti kata diubah? Ya, diubah di dalam buku Bible Commentary dikatakan are changed atau or are be changed. Ya, dalam proses perubahan. Secara harafiah, ya, ini berarti sebuah transformasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana itu kita akan dapatkan? Ini lewat proses meditasi, merenungkan firman Tuhan, memberikan satu kesempatan dalam kehidupan kita untuk selalu merenung-renungkan kasih Tuhan. Mari kita lihat kisah di dalam Keluaran pasal 33. Ada kisah tentang Musa di sana, ya. Di dalam Keluaran 33 ayat 11, firman Tuhan berkata, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Lanjut di dalam ayat 30 dikatakan, ketika Harun dan bangsa Israel melihat wajah Musa bercahaya, maka takutlah mereka. Apa artinya saudara? Ketika bangsa Israel melihat muka dari Musa bercahaya, mereka melihat kemuliaan Allah. Dan inilah yang membuat mereka takut. Pertanyaannya, mengapa mereka takut? Oleh karena dosa-dosa dan ketidaktaatan bangsa Israel. Saudaraku yang kekasih, cahaya ini menunjukkan bahwa Musa memancarkan kemuliaan Tuhan. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Oleh karena relasi Musa dengan Tuhan. Oleh karena kedekatan Musa dengan Tuhan. Yang membuat Musa di dalam kehidupannya, ya, saat dia bertemu dengan bangsa Israel, pasca dia bertemu dengan Tuhan, dia memancarkan kemuliaan Tuhan. Luar biasa saudara. Di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 6 ya, halaman 851, di sana dituliskan seperti ini. Orang Kristen yang paling rendah hati
yang secara konstan, garis bawah ini saudara, yang secara konstan memandang Kristus sebagai penebusnya, akan mencerminkan sesuatu dalam kemuliaan Kristus di dalam kehidupannya. Jika dia dengan setia terus melakukannya, ini tadi ya, terus menerus secara konstan, dia akan melanjutkan ya, from glory to glory, dari kemuliaan ke kemuliaan dalam pengalaman pribadinya. Saudaraku yang kekasih, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat 4 dan 5, di sana ada cerita tentang kunjungan Ratu Syeba ke kerajaan Salomo. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 4 dan 5 mengatakan, ketika Ratu Negeri Syeba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani, cara pelayannya berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Saudaraku yang kekasih, tidak heran, semua aspek kehidupan kita dinilai. Kita lihat ya, Ratu Negeri Syeba ketika dia datang di kerajaan Salomo, apa yang dia lihat? Semuanya, makanan di meja, cara duduk, cara pakaian ya, cara mereka berpakaian, cara mereka melayani, cara minumannya ya, korban bakaran dan semuanya dilihat. Ratu Negeri Syeba ini tercengang. Jadi pertanyaan untuk kita ya, bahwa saat ini kita yang hidup di atas dunia ini, hidup di penghujung dunia ini sebagai orang-orang percaya, kita dilihat oleh dunia. Bagaikan kita berada di dalam satu toples dan kita dilihat dari semua sisi. Ya, seperti apa kita hidup. Dan ini menjadi satu tantangan untuk kita. Jadi pertanyaan bagi kita saat ini, apakah orang tercengang melihat kita atau sebaliknya? Menjadi tantangan untuk kita. Saudaraku yang kekasih, saya tertarik seorang penulis yang bernama Leila Ann Morris ya, penulis lagu. Leila Ann Morris di tahun 1917, dia tulis satu lagu, Can the Word See Jesus in Me? Ya, lagu itu kira-kira berbunyi seperti ini. Apa kita hidup dekat Yesus dalam sibuk kehidupan kita, sehingga dunia melihat Yesus dalam hidup kita, dalam kehidupan kita. Selanjutnya, can the world see Jesus in me? Apa dunia lihat Yesus ya dalam aku dan engkau juga? Dalam cintamu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus? Dalam bahasa Inggris dia katakan, in your life and service too. Ya, dalam kehidupan dan pelayananmu, apa dunia lihat Yesus dalam kehidupan kita? Saudaraku yang kekasih, satu kutipan yang terakhir di dalam Acts the Apostles halaman 9, ya. Di sana dituliskan seperti ini. Gereja adalah lembaga yang ditunjuk Tuhan untuk keselamatan manusia. Itu dia organisasi untuk melayani, dan misinya adalah untuk membawa Injil ke dunia. Sejak awal sudah merupakan rencana Allah bahwa melalui gerejanya akan tercermin ke dunia kepenuhannya dan kecukupannya. Para anggota gereja, ini tantangan saudara, mereka yang telah dia panggil dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib, harus menunjukkan kemuliaannya. Gereja adalah gudang kekayaan anugerah Kristus, dan melalui gereja pada akhirnya akan dimanifestasikan bahwa kekerajaan dan kekuasaan di tempat-tempat surgawi yang terakhir dan penuh tampilan cinta Tuhan. Kiranya Allah memberkati kita. Saudaraku yang kekasih, kita datang pada doa pada saat ini. Seperti biasa ada 5 pokok doa yang kita akan doakan secara garis besar. Yang pertama, kita berdoa agar kita sebagai umat-umat Tuhan akan memenuhi misi kita sebagai lembaga yang ditunjuk Allah untuk keselamatan manusia. Yang kedua, kita berdoa untuk anggota-anggota di Kenya yang saat ini terdampak krisis COVID-19. Ya. Yang ketiga, kita berdoa untuk umat-umat Tuhan, ya, gereja yang berada di Burundi, Afrika, yang saat ini terus ditindas agar mereka ada kelepasan. Yang keempat, kita berdoa agar
secara terus-menerus bentuk penginjilan, ya, lewat internet dan cara-cara lain kiranya bisa kita terus lakukan di dalam menjangkau jiwa-jiwa. Yang kelima atau terakhir, kita berdoa agar pekabaran 3 malaikat akan terus berjalan, bahkan pekabaran penginjilan lewat kesehatan, ya, sebagai tangan kanan penginjilan ini pun akan terus berjalan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk pertemuan yang ke-9 di dalam rangkaian 100 hari berdoa. Kami boleh kembali dikuatkan oleh firman Tuhan, di mana kami diajak untuk memancarkan kemuliaan Allah. Ajarlah kami ya Bapa, untuk dari hari ke hari kami ada proses perubahan dalam kehidupan kami. Kami selalu ada hubungan dekat dengan Tuhan, mempelajari firman Tuhan, meditasi, dan lebih daripada itu Tuhan, kami menghidupkan kehidupan Kristus. Sehingga ya Bapa, di dalam kehidupan kami boleh memancarkan kemuliaan Allah. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang untuk membawa doa-doa dan permohonan kami untuk pokok-pokok doa untuk pertemuan ke-9 ini. Kami mau berdoa, biarlah kami sebagai lembaga, sebagai gereja yang ada di akhir zaman ini, untuk mana kami boleh memiliki satu kemampuan untuk terus memancarkan apa yang Allah rindukan kami lakukan. Kami terus menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Dan yang kedua ya Tuhan, kami berdoa untuk umat-umat Tuhan, anggota-anggota gereja di Kenya yang saat ini terdampak dengan COVID-19. Tuhan tolong mereka agar ada formula khusus yang kiranya bisa mereka dapatkan dan mereka boleh dimenangkan, mereka boleh mendapatkan kekuatan, terlebih mereka boleh disembuhkan bagi mereka yang sudah terdampak dengan COVID-19, dan mereka akan tetap setia kepada Tuhan walaupun dalam situasi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-umat Tuhan yang berada di Burundi, di dalam tekanan-tekanan yang mereka alami saat ini. Biarlah Tuhan akan campur tangan. Mereka dalam keadaan susah, mereka di dalam keadaan tertekan ya Bapa, oleh karena situasi yang mereka alami saat ini ya Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi sehubungan dengan tantangan-tantangan, bahkan kehidupan yang mereka alami saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan berkati sehingga umat-umat Tuhan yang berada di Burundi, mereka boleh melewati akan situasi ini. Mereka boleh akan melewati situasi-situasi sulit ini, dan mereka boleh akan terus memuji membesarkan nama Tuhan. Bapa di sorga, biarlah kami juga berdoa untuk pekabaran 3 malaikat yang saat ini terus dikumandangkan, baik lewat internet, lewat media sosial, lewat cara-cara khusus yang dilakukan oleh Departemen Komunikasi maupun oleh Hope Channel dan lain sebagainya. Biarlah itu boleh berjalan dengan baik, sehingga pekabaran 3 malaikat tidak terhalang, banyak jiwa-jiwa yang akan terus dimenangkan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk yang terakhir ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati agar kami umat-umat Tuhan, walaupun dalam situasi krisis COVID-19 ini, kami akan terus diberkati dengan berkat-berkat sorga. Kami tidak terhalang di dalam menjalankan tugas-tugas dan pelayanan kami. Dan biarlah lewat proses-proses yang terjadi saat ini, perubahan-perubahan yang terjadi, kami akan tetap dekat dengan Tuhan, kami akan tetap setia kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami akan terus berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, upaya-upaya yang terus dilakukan untuk proses mengantisipasi akan COVID-19 ini. Tuhan campur tangan, agar kiranya semua upaya-upaya yang dilakukan boleh memberikan satu hal yang baik untuk memutuskan mata rantai dari penyebaran virus COVID-19 ini. Mereka yang sudah terpapar dengan virus ini, Tuhan berkati. Biarlah mereka akan ada kekuatan dan ada kesembuhan. Para medis, para dokter yang bekerja di gugus depan juga Tuhan berkati, agar mereka diberikan keberanian, diberikan kemampuan untuk menjalankan tugas yang mulia ini. Bahkan mereka yang telah kehilangan keluarga oleh karena COVID-19 ini, hiburkan mereka ya Tuhan, kuatkan mereka. Terima kasih Bapa. Ini menjadi doa dan permohonan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara pertemuan kita pada saat ini. Pertemuan yang ke-9 dalam program 100 hari berdoa. Gereja Masjid hari ke-7 sedunia. Dan kita akan jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.